Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Mas Andriani Samusir dengan NIM 120190038 dari program studi Teknik Industri, kelas RA Pengantar Prodi Teknik Industri. Kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem. Sebelum itu, kita harus pahami dulu apa itu anatomi sistem. Anatomi sistem itu dapat diartikan sebagai bagian-bagian atau struktural yang terdapat dalam sistem tersebut. Anatomi sistem terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada aspek struktural, yang kedua ada fungsional, yang ketiga ada aspek boundary, yang keempat ada aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek tujuan. Kelima aspek tersebut akan menjadi acuan kita pada saat memahami apa sebenarnya anatomi sistem tersebut. Sebagai contoh, alat yang saya ambil merupakan mesin CNC. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu mesin CNC. Mesin CNC atau CNC sendiri memiliki singkatan dari Computer Numerical Control. Mesin CNC biasanya digunakan pada sistem manufaktur yang gunanya untuk dapat mengontrol peralatan atau mesin yang ada pada mesin CNC. Mesin CNC sendiri biasanya digunakan untuk memproses suatu barang yang jumlahnya sangat banyak atau dalam jumlah yang dalam masa yang banyak gitu. Mesin CNC awal mulanya itu dipergunakan untuk dapat membentuk atau membuat barang produksi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman, mesin CNC sudah digunakan untuk dapat memproduksi barang-barang yang sederhana. Mesin CNC berfungsi untuk mempermudah sistem produksi suatu barang dan mampu digunakan untuk dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari suatu perusahaan. Mesin CNC memiliki anatomi sistem yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada aspek struktural. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu aspek struktural. Aspek struktural merupakan suatu komponen atau bagian yang terdapat dalam sebuah alat tersebut. Dan biasanya itu terdiri dari komponen-komponen yang terdapat dalam alat tersebut. Jika dilihat dari mesin CNC sendiri, aspek strukturalnya itu berupa yang pertama ada program, yang kedua ada unit kendali atau prosesor, yang ketiga ada alat sekam benda kerja, yang keempat ada motor listrik servo, dan biasanya digunakan sebagai control tools-nya. Yang kelima ada motor listrik yang biasa digunakan untuk dapat memutar pahat atau spindle-nya. Selanjutnya ada cutting tools, dan terakhir ada dudukan dan pemegang tools holder. Nah, selanjutnya yang kedua ada aspek fungsional. Seperti katanya fungsional berarti menyatakan fungsinya, menyatakan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang terdapat dalam alat tersebut. Namun, pada aspek fungsional terdapat beberapa poin lagi nih. Yang pertama itu ada aspek fungsional yang berhubungan dengan proses. Yang kedua itu ada aspek fungsional yang berhubungan dengan maksudnya. Yang ketiga berhubungan dengan perilaku hubungan. Untuk lebih lanjut, kita akan membahasnya satu persatu nih teman-teman. Yang pertama ada aspek fungsional yang berkaitan dengan prosesnya nih. Seperti katanya proses, berarti menyatakan bagaimana proses dari sistem kerja mesin tersebut. Nah, untuk itu, adapun proses dari mesin kerja mesin CNC tersebut yang pertama adalah mendesain model CID yang merupakan step untuk membuat program dari mesin CNC agar mesin tersebut dapat beroperasi. Yang kedua adalah mengkonversi file CAD ke program CNC. Lalu program CNC tersebut akan disimulasi menggunakan software CAM atau Computer Aided Manufacturing. Setelah itu file dikirimkan dari CAD atau Computer Aided Design. Yang ketiga adalah mempersiapkan mesin. Setelah program telah ditafsirkan, maka mesin akan dipersiapkan lebih lanjut sebelum digunakan untuk dapat mengoperasikan produk yang akan diolah.
Dan step yang terakhir ialah menjalankan operasi sistem pemesinan. Setelah program dana mesin disiapkan, maka mesin akan siap digunakan dan dapat mengoperasikan mesin-mesin dalam sistem produksi. Yang kedua ialah aspek fungsional maksud. Nah, seperti katanya maksud berarti menyatakan pengertian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya mesin CNC merupakan mesin yang berfungsi untuk dapat mengontrol proses produksi suatu barang atau produksi. Nah, membuat program CNC sesuai dengan produk yang telah diinginkan dengan cara mengetikkannya secara langsung atau dapat menggunakan HMI atau menggunakan perangkat komputer secara langsung atau menggunakan G-code yang merupakan kode yang nantinya akan menghasilkan CNC selanjutnya. Setelah itu akan dikirimkan ke prosesor yang terdapat dalam mesin CNC sehingga akan dapat menghasilkan pengatur motor servo yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk dapat menggerakkan perkakas yang digunakan untuk sistem produksi dan akan menghasilkan produk yang diinginkan. Yang ketiga adalah aspek fungsional yang berkaitan dengan perilaku dan hubungan. Nah, seperti katanya perilaku dan hubungan menyatakan hubungan antar kedua hal. Ada dua poin. Yang pertama adalah mesin bubut CNC yang merupakan mesin yang digunakan untuk dapat membuat kode-kode yang standar dan sederhana, yaitu dengan menggunakan kode G dan kode M. Pada mesin bubut tersebut memiliki dua sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat menghasilkan produk yang seragam dan dapat menghemat waktu serta biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah juga. Yang kedua adalah mesin milling, yakni mesin yang dapat mengoperasikan kode-kode sederhana. Namun bedanya mesin milling tersebut memiliki 3 sumbu X, Y, dan Z. Adapun kelebihannya yakni dapat menghasilkan ketelitian, ketepatan, dan produktivitas yang sangat tinggi. Dari ini kita dapat memperhatikan bahwasanya aspek fungsional tersebut merupakan aspek yang cukup perlu dipahami karena nantinya dengan fungsi tersebut akan membuat sistem kerja dari mesin CNC tersebut akan lebih maksimal. Yang ketiga adalah aspek boundary. Nah, kita tahu nih, boundary itu apa? Boundary itu merupakan suatu batasan-batasan. Batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada mesin CNC. Yang pertama, mesin CNC merupakan mesin yang tidak boleh terkena cahaya sinar matahari secara langsung, serta tidak boleh terkena benturan oleh benda keras secara langsung, karena nanti dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin baik dalam ataupun luarnya. Yang selanjutnya adalah mesin CNC memerlukan perawatan yang perlu dipahami dan perlu diadaptasikan. Bahwasanya yang pertama adalah mekanik sistemnya, yaitu terdiri dari oil, lubrikasi, dan leveling mesin, di mana oil lubrikasi tersebut berpengaruh pada umur kerja mesinnya, dan levelingnya berpengaruh pada part-part mekanik dan akan membuat rusak apabila tidak dirawat. Yang kedua adalah electrical system, di mana perawatan ini harus dilakukan pada bagian heatingsnya. Agar apa? Agar panas yang dihasilkan dapat dikendalikan dengan baik. Dan perlu diketahui bahwasanya mesin CNC merupakan mesin yang membuat produk secara detail, dan apabila menggunakan atau dalam ukuran yang besar, maka akan mampu membuat bodi dari kapal mesin. Yang keempat adalah aspek lingkungan. Nah, aspek ini merupakan aspek yang sangat sering kita dapat temuin, karena sangat berkaitan dengan alam sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Aspek lingkungan terdiri dari dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Seperti katanya internal berarti berasal dari dalam. Untuk itu, aspek lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh dari dalam komponen
mesin tersebut. Mesin CNC memiliki dampak pada hasil kerja dari sistem kerja mesin CNC. Komponen tersebut merupakan komponen yang harus ada pada mesin CNC. Apabila komponen tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada sistem kerjanya. Sistem kerja mesin CNC bisa saja tidak dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kak yang merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai pemutar benda kerja. Itu harus ada dan harus dimiliki. Yang kedua adalah step motor yang merupakan motor penggeraknya. Yang ketiga ada tailstock, yaitu sebagai alat bantunya. Yang keempat sebagai saklar atau alat yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik. Yang kelima ada ampermeter yang biasa digunakan sebagai media untuk dapat mencegah beban lebih pada waktu penyayatan berlangsung. Dan selain itu, ampermeter bisa digunakan untuk mengukur dan menunjukkan seberapa besar sih pemakaian arus listrik yang sudah terpakai. Dari komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang harus dimiliki oleh mesin CNC. Kenapa? Karena apabila mesin CNC tidak memiliki komponen-komponen tersebut, maka kinerja dari mesin CNC tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan tidak dapat bekerja. Yang kedua adalah faktor lingkungan eksternal. Yang eksternal artinya berasal dari luar. Aspek lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada mesin CNC yang berasal dari luar mesin. Faktor ini dapat berupa sentuhan ataupun hal lainnya. Untuk dapat meninjaunya ada beberapa penjelasan. Yang pertama, pemahaman terhadap pemrograman memiliki variasi tertentu. Dan apabila penafsir tersebut salah nafsirkan makna dari kode, maka secara otomatis sistem kerjanya akan sangat berpengaruh. Selain itu, mesin CNC selanjutnya ialah perawatan pada mesin CNC. Mesin CNC merupakan mesin yang perlu perawatan yang rutin. Kenapa? Karena apabila mesin tersebut tidak ada dengan baik, maka masa pakainya akan menjadi sangat singkat. Dan yang ketiga adalah kesalahan pada saat pemakaian mesin. Nah, apabila kita sebagai produsen, sebagai pembuat, apabila kita menyalahgunakan fungsi dari alat tersebut atau mesin tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada hasil nantinya. Oleh karena itu, dapat digolongkan sebagai human error, begitu. Yang kelima atau yang terakhir adalah aspek tujuan. Apa sih aspek tujuan sebenarnya? Aspek tujuan seperti makna katanya tujuan, berarti fungsi ataupun hal yang diinginkan ketika kita menyelesaikan ini. Yakni untuk dapat memberikan dapat tersirat maupun tersurat. Lalu, secara umum mesin CNC digunakan untuk mengontrol kinerja mesin-mesin yang digunakan pada mesin CNC yang bekerja. Bahkan ketelitiannya bisa mencapai 1/100 mm dan biasanya dipergunakan untuk dalam memproduksi yang dalam jumlah yang banyak seperti itu. Sekian dari saya terkait dengan anatomi sistem pada sistem kerja mesin CNC. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata ataupun perbuatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.